Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Hari ini insya Allah kita dalam keadaan sehat walafiat dan dirahmati oleh Allah. Kita akan kembali belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Sebelum belajar, mari kita membaca doa terlebih dahulu, doa yang disediakan pada link sebelum link pembelajaran. Baik, sekarang kita masuk ke pembelajaran tema 3 tentang makanan sehat. Kemarin Ibu sudah memberikan tugas membaca materi di subtema 1. Nah, pada subtema 1 ini ada bagaimana tubuh mengolah makanan. Yang pertama, kita punya organ-organ pencernaan hewan dan fungsinya. Yang pertama, kita lihat organ pencernaan hewan. Organ pencernaan pada hewan berbeda-beda. Organ pencernaan hewan tersebut mencerna makanan yang masuk ke dalam tubuh hewan dalam sebuah sistem pencernaan. Sistem pencernaan pada hewan. Yang pertama, kita punya serangga ya. Ini ada serangga beserta bagian-bagian yang ada di dalam tubuhnya. Namun sistem pencernaannya dimulai dari mulut, masuk ke tembolok, dan lanjut ke empedal, dari empedal ke lambung, dari lambung ke usus, dari usus ke anus. Dan yang kedua kita punya ikan. Nah, ikan dimulai dari mulut, masuk ke kerongkongan, masuk ke lambung, diolah di lambung, kemudian ke usus halus, dan dari usus halus lanjut ke anus. Sekarang berikutnya kita punya katak. Nah, katak ini sistem pencernaannya dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Ada lagi yaitu binatang reptil. Binatang apa ini? Iya, betul. Ini adalah binatang buaya. Buaya sistem pencernaannya mulai dari mulut, kemudian kerongkongan, lanjut ke lambung, ke usus, dan terakhir ke anus. Sekarang ada unggas. Apa saja sih unggas yang kamu tahu? Selain ayam, bebek juga adalah termasuk kategori unggas. Sekarang kita lihat ayam ya. Nah, si ayam ini pencernaannya mulai dari mulut, masuk ke kerongkongan, kemudian ke tembolok, dari tembolok ke lambung, dari lambung ke empedal, dari empedal ke usus, dari usus ke anus. Ada binatang mamalia. Di sini binatang mamalianya ada gambar kucing. Kita lihat mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Jadi sistem pencernaannya bisa kita lihat alurnya sesuai dengan panah yang sudah Ibu berikan setiap nama-namanya ya. Nah, di sini ada si sapi. Coba dibuka LKS-nya ya. Sapi disebut juga dengan ruminansia. Nah, si ruminansia ini sistem pencernaan makanannya dimulai dari mulut, kemudian masuk ke kerongkongan, kemudian masuk ke rumen. Nah, dari si rumen dia kembali lagi ke dalam mulut. Kemudian dari mulut masuk ke retikulum, dari retikulum ke omasum, dari omasum ke abomasum, kemudian masuk ke usus halus, dan terakhir ke anus. Jadi sapi ini bisa kalian sambil amati, dibuka LKS-nya.
dia memiliki kegiatan di mulut itu 2 kali ya, sesuai dengan yang Ibu jelaskan seperti ini. Nah, dari sistem pencernaan hewan yang tadi Ibu jelaskan, mudah-mudahan tidak ada pertanyaan ya. Sekarang kita masuk ke organ pencernaan manusia. Sistem pencernaan pada manusia terdiri atas organ-organ tertentu dengan fungsinya masing-masing. Fungsinya apa saja? Mari kita lihat bersama-sama. Coba perhatikan organ pencernaan manusia berikut ini. Wah, ada tubuh manusia beserta organ-organnya ya. Yang pertama, makanan masuk ke mulut. Kemudian dari mulut ke kerongkongan, dari kerongkongan ke lambung, dari lambung ke usus halus, usus di tengah itu yang berantakan, kemudian masuk ke usus besar, dan terakhir berakhir di anus. Kita ulangi, organ pencernaan pada manusia dimulai dari mulut, masuk ke kerongkongan, kemudian ke lambung, masuk ke usus halus, usus besar, dan anus. Nah, di sini makanan masuk ke mulut. Mulut adalah tempat di mana makanan dihancurkan menggunakan gigi. Kita menganjurkannya mengunyah menggunakan gigi dan dibantu oleh enzim yang berada di dalam air liur. Yang kedua, dilanjutkan kepada kerongkongan. Di dalam kerongkongan ini terdapat saluran penghubung antara mulut dan lambung. Jadi makanan yang sudah kita kunyah, yang sudah dihancurkan di mulut, kemudian melalui kerongkongan untuk dicerna kembali di dalam lambung. Yang ketiga, lambung. Nah, di dalam lambung ini adalah tempat pencernaan makanan dengan bantuan enzim. Dan yang keempat, usus halus. Usus halus adalah tempat penyerapan sari-sari makanan. Sehingga usus halus bisa memilah mana makanan yang sehat, yang nantinya bisa diserap oleh tubuh, dan mana makanan yang kurang sehat, yang sari-sarinya tidak bisa diserap oleh tubuh, sehingga nanti akan kembali keluar seperti di mana pertama dia masuk. Yang kelima ada usus besar. Usus besar adalah tempat penyerapan air, sisa penyerapan usus halus, dan membuang zat-zat sisanya. Dan yang terakhir, dari usus besar lanjut ke anus atau saluran pembuangan sisa pencernaan. Sampai sini paham ya tentang organ pencernaan pada manusia. Kita ulang kembali, proses pencernaan pada manusia dimulai dari mulut, lanjut ke kerongkongan, dari kerongkongan masuk ke lambung, dari lambung kemudian ke usus halus, dari usus halus ke usus besar, kemudian terakhir berakhir di anus. Nah, semua organ tersebut memiliki fungsi yang penting bagi tubuh kita. Apabila satu organ pencernaan tersebut mengalami kelainan atau penyakit, sistem pencernaan tubuh kita akan terganggu. Penyakit yang mengganggu sistem pencernaan salah satunya MAH. Penyakit MAH ya, nyeri ulu hati ketika kamu telat makan atau kamu memakan makanan yang salah, di situ ulu hati kamu akan nyeri dan biasanya disertai dengan mual, kemudian disertai dengan keringat dingin seperti kita yang masuk angin. Nah, penyakit yang kedua, kamu bisa merasakan sulit buang air besar. Sulit buang air besar ini bisa jadi karena kamu kekurangan serat di dalam tubuh. Contohnya kamu kurang minum, kurang makan buah-buahan. Nah, salah satunya bisa mengakibatkan kamu mengalami susah buang air besar. Nah, dari sistem pencernaan hewan dan manusia tadi, kemudian penyakit
yang akan dialami ketika kamu mengalami gangguan pada organ pencernaan. Sekarang kita lanjut ke subtema 2 tentang pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Ada apa saja? Wow, ada makanan. Makanan sehat. Ada yang tahu apa itu makanan sehat? Iya, makanan yang di dalamnya terdapat kandungan serat, gizi secara seimbang, serta yang dibutuhkan tubuh sebagai proses perkembangan dan pertumbuhan pada manusia. Seperti itu ya. Sekarang makanan tidak sehat. Apa itu? Makanan yang apabila dikonsumsi secara berlebihan dapat berbahaya bagi tubuh. Contohnya makanan junk food. Nah, junk food itu makanan cepat saji ya. Makanannya enak, tapi jika kita mengkonsumsinya secara berlebihan, makanan tersebut dapat menjadi bahaya, menimbulkan penyakit untuk tubuh kita. Nah, di sini ada penyakit pada sistem pencernaan. Ada sariawan. Sariawan kita tidak bisa makan, tidak bisa minum. Infeksi pada lapisan mulut yang disebabkan oleh jamur ditandai dengan luka berwarna putih dan terasa perih. Ada ya yang pernah mengalaminya. Kemudian dilanjutkan sakit gigi. Terjadi ketika pulpa mengalami peradangan, ditandai dengan rasa nyeri yang muncul di dalam atau sekitar gigi dan rahang. MAG, penyakit dengan rasa nyeri yang berasal dari lambung disebabkan oleh luka pada lapisan lambung, infeksi bakteri, atau efek penggunaan obat-obatan. Sembelit adalah kondisi sulit buang air besar, penyebabnya kurang minum, kurang makan berserat, dan pola makannya kurang baik ya. Ada lagi diare. Nah, diare ini adalah buang air besar yang encer dan lebih sering dari biasanya. Penyebabnya mengkonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi dengan virus. Seperti itu ya. Kemudian ada lagi apendisitis atau usus buntu. Ada yang pernah dengar? Penyakit ini adalah pembengkakan atau peradangan usus buntu, diperkirakan karena tersumbatnya pangkal usus oleh kotoran atau kelenjar getah bening yang membengkak karena infeksi. Biasanya orang yang mengidap penyakit usus buntu ini harus dipotong dan dibuang usus buntunya. Seperti itu ya. Sekarang kita menemukan gangguan pada organ pencernaan. Organ pencernaan manusia juga dapat mengalami gangguan atau kelainan. Penyebab gangguan atau kelainan organ pencernaan yaitu pola makan atau bibit penyakit yang dibawa oleh makanan. Maka dari itu, kita harus berusaha untuk diri sendiri menjaga, membeli atau mengkonsumsi makanan yang memang sudah terlihat dari bentuknya makanan tersebut terkontaminasi oleh virus. Bagaimana cara memeliharanya? Cara memelihara organ pencernaan makanan. Makan makanan sehat dan bergizi, itu tentu ya. Yang kedua, tidak jajan sembarangan. Yang ketiga, menjaga kebersihan makanan dan minuman. Yang keempat, mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Bahkan apapun yang harus kita lakukan, yang akan kita lakukan, yang hendak kita lakukan, semuanya harus diawali dengan mencuci tangan, guna menjauhkan diri kita dari segala penyakit yang berasal dari tangan. Oke, di subtema 3, sekarang kita masuk ke subtema 3, kita mempunyai bagian bagaimana tubuh mengolah makanan. Perhatikan pencernaan manusia berikut ini. Wah, ini yang tadi ya, dari mulai mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus.
Nah, sudah bisa kamu lihat kembali pembahasan yang tadi. Perhatikan. Dan sekarang faktor penyebab gangguan sistem pencernaan manusia. Yang pertama, kurang asupan makanan berserat. Fungsi makanan berserat adalah membantu usus untuk menyerap sari-sari makanan yang masuk dan melancarkan pembuangan kotoran di dalam tubuh. Yang kedua, pola makan yang tidak teratur. Jika tidak digunakan untuk mencerna makanan, asam lambung dapat mengikis dinding lambung dan menyebabkan nyeri, sehingga kamu bisa merasakan mual, ingin muntah, ulu hati nyeri, seperti itu. Jadi, usahakan makan makanan teratur dan makan makanan yang sehat. Yang ketiga adalah bakteri dan virus yang masuk melalui makanan dan minuman yang kurang bersih akan menginfeksi sistem pencernaan sehingga dapat memunculkan penyakit diare atau kolera. Makan makanan sehat bagi sistem pencernaan. Nah, yang pertama di sini ada buah-buahan, kemudian sayur-sayuran, dan kacang-kacangan. Tidak lupa juga tentang 4 sehat 5 sempurna. Disitulah kamu bisa merasakan manfaat hidup dengan makan makanan yang sehat. Sekian untuk materi tema 3 kelas 5 subtema 1, 2, dan 3. Jangan lupa 4 sehat, 5 sempurna. Jaga kesehatan, sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.